perkenalkan, nama saya Grace Sare. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang sempat viral di pertengahan tahun 2025, yaitu pembubaran paksa retret remaja di Cidahu, Sukabumi. Melalui video ini, saya ingin membedah kasus tersebut bukan hanya dari sisi berita, tetapi dari sisi layanan vokasi dan mediasi bimbingan konseling. Dilansir dari BBC News Indonesia, diketahui bahwa 36 remaja sedang beribadah retreat mengalami trauma hebat karena massa merusak villa, kendaraan, bahkan menurunkan simbol keagamaan secara paksa. Alasan warga saat itu adalah soal izin bangunan. Namun sebagai konselor kita harus melihat lebih dalam, ada hak asasi yang dilanggar dan ada trauma hebat di bawah umur yang harus kita bela. Analisis pertama saya menggunakan kacamata pedagogi kritis. Menurut saya, alasan izin itu sebenarnya hanya alat hegemoni. Apa itu alat hegemoni? Hegemoni adalah cara kelompok dominan menekan kelompok lain agar merasa tidak berdaya. Mengacu pada Tauporek 1999, advokasi adalah tindakan kolektif guna memperbaiki ketidakadilan sosiopolitik seperti ini. Sejalan dengan Jurnal Al-Jabar 2025 oleh Lolok dan kawan-kawan, peristiwa ini mencerminkan kegagalan di lingkungan dalam mengelola keberagaman di mana perbedaan keyakinan justru memicu stereotip dan pengucilan sosial. Jadi masalahnya bukan sekedar izin, melainkan produk dari bias budaya yang tidak terkelola dengan baik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menurut Myers and Sweeney, advokasi adalah profesional imperatif. Artinya membela korban persekusi itu harga mati bagi seorang konselor profesional. Kita tidak boleh cuma duduk diam di ruang BK atau ruang praktik saja. Saya berpendapat konselor harus berani keluar, berkomunikasi dengan aparat, dan melakukan advokasi sosiopolitik. Kita harus memastikan sistem di masyarakat berubah agar anak-anak tidak lagi takut untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Mengapa hal ini sangat mendesak? Sesuai standar dengan acak advokasi, konselor harus bergerak melampaui bantuan individual dengan menuju perubahan sistemik. Artinya, tugas kita adalah membantu mengubah aturan atau sebuah kebiasaan di masyarakat agar lebih adil bagi semua golongan. Bukan hanya mengobati trauma korbannya saja, tetapi kita harus harga mati sesuai yang saya sampaikan sebelumnya. Ada 3 langkah real yang harus diambil oleh konselor dalam kasus Cidahu ini. Yang pertama, advokasi tingkat klien atau client advocacy. Kita memberikan pendampingan psikologis langsung untuk memulihkan trauma 36 remaja dan memastikan mereka mendapatkan kembali hak rasa amannya. Kedua, kolaborasi dengan komunitas atau community collaboration. Konselor harus berani keluar, berkomunikasi dengan aparat kepolisian, tokoh agama, dan perangkat desa di Cidahu untuk meluruskan bias budaya yang terjadi. Yang ketiga yaitu advokasi sosiopolitik. Kita melakukan lobby kepada pemangku kebijakan lokal agar ada peraturan yang menjamin keagamaan dan sebuah kegiatan keagamaan sekalipun, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Simpulannya dari kasus Cidahu adalah, ayo konselor, panggilan kita bagi kita semua. Konseling bukan hanya sesi tentang bercurhat, tetapi soal keadilan sosial. Rekomendasi saya, mari kita perkuat kolaborasi dengan masyarakat agar toleransi bukan hanya slogan, tetapi sebuah kenyataan. Terima kasih sudah menyimak pada paparan video hari ini. Salam sehat dan tetap berani membela.